Mengingat masa lalu bukan berarti harus hidup dalam kenangan. Marisa dan Bian tiba di rumah hampir tengah malam. Terdengar suara kelontang, 2 kali sebagai pertanda para penjaga keamanan perumahan sedang berkeliling, memastikan tidak ada rumah yang dibegal. Marisa meletakkan ponsel dengan hati-hati di atas nakas, sedikit malas menuju meja rias, lalu melepaskan satu persatu perhiasan, sementara Bian sudah melemaskan punggung di tempat tidur. "Kamu nggak mau mandi dulu, Mas?" tanya Marisa menatap suaminya dari cermin meja rias. "Ah, aku lelah sekali. Ganti pakaian saja, lalu tidur," elaknya malas. Marisa mengernyit, bergegas mendekati dia lalu memaksanya untuk duduk. "Ayolah," bujuk Marisa. Bian mengecup lembut bibir Marisa, kemudian bangkit serta membuka setelan tuxedo abu-abu, serta jam tangan merek kenamaan dari pergelangan tangannya. "Apa terjadi sesuatu di antara kalian?" tanya Bian sembari membuka satu persatu kancing kemeja. Marisa mendekati Bian kemudian membantunya melepaskan kancing kemeja. Ia malas membahas Samuel. Pembicaraan tentang dia hanya akan membuatnya sebal sepanjang malam. "Kamu tahu kan, nggak ada yang bisa disembunyikan dariku. Jangan sampai aku mengungkit semua yang pernah terjadi," ancam Bian yang tahu betul kalau tatapan Marisa pada Samuel terasa ganjil. "Nggak ada apa-apa, aku cuma kesal sama dia." "Ada apa?" tanyanya penasaran. "Nggak terlalu penting, Mas, urusan kerjaan. Akhir-akhir ini dia sering nggak bisa ikut meeting karena mau ikut cek kehamilan istrinya. Padahal seharusnya pembebasan lahan sudah selesai dari bulan lalu," dengkus Marisa lalu meraih kemeja yang diberikan Bian. "Urusan pekerjaan? Hanya itu?" tanya Bian seakan belum puas. Marisa terdiam kemudian menatap suaminya. "Memangnya urusan apa lagi, Mas? Sudahlah, harusnya aku bisa memaklumi. Mungkin kalau aku hamil, kamu juga pasti seperti itu, iya kan?" goda Marisa seraya berlalu menuju kamar mandi. Marisa terkikis sendirian kala mengingat kembali ucapannya barusan. Sekali lagi, ia membayangkan bagaimana perlakuan Bian bila nanti ia hamil. Pasti suaminya akan lebih panik. Itu menggemaskan sekali. Andaikan saja bisa benar-benar terjadi. Marisa menepis hayalannya sebelum terlanjur menyakiti hati, kemudian menanggalkan pakaian lalu membuka keran air, membiarkan dirinya diguyur air hangat. Tak lama, Bian ikut membuka pintu kamar mandi, kemudian membasuh wajah tepat saat Marisa membuka tirai plastik dengan terbalut handuk putih. Sejenak ia melirik tubuh Marisa. Rasanya ingin menyergap tubuh indah istrinya dari belakang, tetapi urung dilakukan. Pembahasan mengenai Samuel seketika membuatnya kesal. Marisa meraih pengering rambut di samping Bian. "Kenapa?" tanyanya heran melihat Bian tiba-tiba berwajah masam. Kalau sudah merajuk seperti itu, pasti ada hal tidak penting merasuki benak suaminya. "Enggak, hanya saja kalau dulu kalian benar-benar menikah, pasti sekarang..." "Jangan berpikir yang aneh-aneh," potong Marisa. "Tepat seperti dugaan, hal tidak penting, titik." Bian melingkarkan tangan di pinggang Marisa serta mendaratkan dagunya tepat di pundak istri tercintanya. Mereka menatap pantulan bayangan diri dari cermin, tampak seperti sejoli yang masih menikmati indahnya tegukan bulan madu. Akar dari pohon cinta itu tertancap kuat di hati. Bunganya bermekaran begitu indah dan terkadang kupu-kupu cinta masih senang berterbangan di kedua perut mereka. Bian kembali mengecup pipi Marisa. "Aku gak suka melihat kalian sedekat itu." Kemudian memainkan rambut halus di sekitar telinga Marisa dengan dagunya. "Kamu yang melebih-lebihkan tentang ini, Mas. Ikatan antara kita lebih dari status suami dan istri. Kamu pun tahu akan hal itu," jawabnya. "Lagian, kamu yang membahas hal ini kan?" lanjutnya. Bian merengut kesal seraya melepaskan dekapannya kemudian pergi ke bilik mandi lalu menanggalkan pakaian tanpa merasa risih di hadapan Marisa lantas menutup tirai.
Sudah tua begini masih cemburu saja, goda Marisa di sela dengungan pengering rambut. Biar saja, cinta kan gak pernah menua, balas Bian setengah berteriak. Marisa sedikit tersenyum mendengar bualan suaminya, kemudian meraih botol berisi tonik, penyegar wajah lalu membuka laci untuk mencari kapas. Tetapi pandangannya terpaku pada beberapa tumpuk plastik pembalut kewanitaan yang berada persis di samping kapas. Jantungnya berdegup lebih cepat, berusaha mencari kepingan ingatan kapan terakhir kali datang bulan. Memang hampir 2 tahun belakangan siklus menstruasinya berantakan. Dokter mengatakan kalau itu hal wajar terjadi pada wanita di atas usia 41 tahun atau menopause. Marisa menarik napas panjang kemudian menatap tirai bilik mandi. Sayang, sepertinya kamu harus mempertimbangkan saran dari keluarga juga dokter kita soal program bayi tabung, seru Marisa. Apa? Tanya Bian kemudian menutup keran air. Jangan bahas itu terus, aku percaya kita bisa mendapatkannya dengan cara normal, sergahnya. Normal seperti apa? Kalau kamu gak mau, menikahlah lagi. Aku gak bisa memberikanmu anak, debat Marisa. Apa katamu? Marah Bian. Kepalanya yang dipenuhi sampo menyembul dari balik tirai. Aku sudah mendekati menopause. Akan sulit, Mas. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Balasnya kemudian pergi meninggalkan Bian. Matahari menyapa pagi tanpa pernah terlambat. Riuh suara burung berpadu dengan hiruk-pikuk kegiatan manusia yang bersiap memulai hari. Marisa mengaduk-aduk isi dalam wajan. Pada akhirnya, pertengkaran itu tak bisa dihindari dan semalam mereka tidur saling membelakangi. Terkadang kecemburuan Bian hingga kecemasan Marisa menjadi hal yang tersering penyebab pertikaian. Aroma lezat menyeruak di rongga hidung. Sejak kemarin, Marisa belum makan, maka ini ia harus makan sebelum penyakitnya kumat. Marisa bergegas menyajikan nasi goreng, lengkap dengan telur mata sapi, sementara Bian terlihat sibuk memeriksa jadwal pertemuan di buku agendanya sambil sesekali menyesap kopi yang sudah terhidang. Nanti aku pulang agak malam ya, ujar Bian setelah Marisa duduk di hadapannya. Ya, jangan lupa pagi ini ada rapat bersama beberapa dewan direksi, juga Jaya Konstruksi. Tutur Marisa yang enggan menyebutkan nama direktur utama dari perusahaan tersebut. Bian meletakkan kembali sendok. Ia memang harus bersikap profesional. Urusan dengan Samuel tentu akan sering terjadi, mengingat dia adalah salah satu rekanan potensial dalam industri properti yang digeluti Bian. Berkali-kali Bian juga menyesali keputusan karena meminta Marisa membantunya untuk menancapkan taring kerajaan bisnis Sujarmoko Group. Padahal waktu itu alasannya menerima Marisa bekerja di perusahaan agar bisa hampir 24 jam bersama. Kenapa? Tanya Marisa seraya menaikkan sedikit alisnya. Ia yakin betul kalau suaminya itu kembali memikirkan hal yang tidak perlu. Bian menjawab dengan gelengan kepala, sadar betul kecemasannya hanya sebatas cemburu buta. Namun, kenyataan adalah Samuel bukan orang asing dalam kehidupan Marisa. Samuel tidak bisa dibuang dengan begitu mudahnya. Samuel adalah pria yang hampir menjadi pelabuhan terakhir Marisa. Ia adalah cinta sekaligus rasa sakit pertama Marisa. Waktu itu, Samuel tidak jua datang pada hari pernikahan mereka. Marisa ditinggalkan di pelaminan tanpa satu alasan yang bisa diterima nalar. Dirasa sangat wajar bila Bian merasa gelisah bila Samuel kembali berdekatan kembali dengan Marisa yang sudah berstatus sebagai istrinya. Butuh perjuangan yang tidak mudah bagi Bian meyakinkan Marisa bahwa ia akan menjadi pria yang berada di sampingnya hingga akhir. Sulit bagi Marisa menghapus trauma yang ditinggalkan Samuel. Kecemburuannya semakin menjadi setelah Marisa dan Samuel menyelesaikan salah paham di antara mereka. Keduanya sepakat untuk menjalin satu hubungan persahabatan.
Kedekatan keduanya menjebak Bian untuk terus mengawasi. Perasaan yang telah lama mati antara keduanya tidak boleh dipupuk dengan alasan apapun. Walau kadang sering bertemu karena urusan bisnis, Bian berusaha menjaga kedudukannya di mata Samuel. Marisa bergegas menuju ruang pertemuan di lantai 13. Berkali-kali merutuk dalam hati karena hampir 2 jam terjebak jalanan padat ibu kota. Ia mempercepat langkah saat melihat Lucy, sekretarisnya, mondar-mandir di depan pintu ruangan. "Lucy," panggilnya setengah berteriak. "Alhamdulillah, Ibu akhirnya sampai juga." Lucy berlari menghampiri Marisa, bergegas membicarakan hal yang sudah terlewatkan selama hampir 30 menit. Marisa membuka pintu, dirinya menjadi sorotan dengan tatapan menghujam dari beberapa klien, juga presiden direktur yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Pagi tadi, Marisa memaksa Bian untuk pergi ke kantor dengan mobil terpisah, karena Bian akan pulang malam juga, berbagai alasan lain. Sorot mata elang suaminya membuat nyalinya ciut. Hal ini pasti akan dibahas setelah mereka pulang ke rumah. Disiplin, komitmen, namun bukan maunya datang terlambat seperti ini. Marisa menahan kegugupannya, terlebih ketika Bian mengetuk-ngetuk ujung pena, lalu melirik arloji di pergelangan tangan. Menyebalkan sekali. Agama melarang mengumpat suami untuk alasan apapun, tetapi sungguh saat ini ia benci tatapan profesional dari seorang Rakabian Sujarmoko. "Maaf, terlambat," lirih Marisa yang bergegas duduk di samping Bian. Lucy dengan cekatan memberikan beberapa lembar dokumen, juga catatan pembahasan rapat. Senyum mengembang di bibir Samuel. "Tidak masalah, untuk ibu cantik. Apa yang enggak bisa kami tunggu?" Godanya yang disambut gelak tawa semua orang terkecuali Bian. Marisa melonggarkan kancing kemeja. Tatapan Bian termasuk celetukan Samuel membuatnya makin gelisah. Sesekali ia mengelap keringat yang bermunculan di dahi dengan lengan kemeja. Tanpa sadar, Samuel menarik tangan Marisa, menyeka noda bedak di lengan kemeja panjang Marisa menggunakan sapu tangan miliknya. "Kalau sudah kebiasaan ya gini, udah dibilang jangan. Nih, jadi kotor kan?" omel Samuel. Bola mata Marisa berputar menatap lengannya yang berada dalam genggaman Samuel. Sungguh, ini akan menambah rentetan masalah. Ujung matanya juga menangkap sinyal kecemburuan Bian yang berdehem kencang sebagai isyarat protes. "Wah, Bapak Samuel kayaknya tahu betul kebiasaan buruk istri saya ya," sindir Bian.